Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Bagi yang mendengarkan video ini, di sini kami dari kelompok 4 Prodi Manajemen Pendidikan Kristen YKN Tarodong semester 3. Di sini kami akan menjelaskan di sini kami akan merangkum materi kami dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-8, yaitu dengan mata kuliah perilaku organisasi, yaitu dosen pengampu Bapak Abai Manufak Tambunan MPD. Baiklah, sebelum kami menjelaskan materi kami, hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan dengan saya sendiri perkenalkan nama saya Liv Pensi Topu dengan NIM 9010433. menyesali. Dan saya Suarta Zai dengan NIM 1901044041. Dan perkenalkan nama saya Putri Setia dari Kasih setiamu hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan ku mau iring Tuhan. Perkenalkan, saya Selastri Lumban Gaul, NIM 1901044035. Terima kasih. Duniaku tinggalkan, duniaku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Duniaku tinggalkan, duniaku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. sebuah alasan atau dorongan seseorang untuk bertindak. Sekarang kita akan membahas teori-teori motivasi. Teori motivasi ada 4, yaitu yang pertama teori kebutuhan, yang artinya fokus pada kebutuhan untuk hidup berkecukupan. Dalam praktek teori ini juga berhubungan dengan bagian pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan yang kita butuhkan. Dan yang kedua, ada teori keadilan, yang artinya didasarkan pada keadilan. Yang ketiga, teori harapan, yang artinya ada titik capai dari pilihan atau tindakan kita. Yang keempat, teori penguatan yang menyangkut ikatan dalam pengalaman kita. Penuh nista, kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Duniaku tinggalkan, duniaku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Duniaku tinggalkan, duniaku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Ku mau ikut bersamamu perbedaan lain-lainnya. Dan organisasi yaitu dua atau lebih orang yang berada di dalam suatu wadah atau lingkungan atau sekumpulan manusia dalam satu wadah yang sama dengan
memiliki satu tujuan atau memiliki satu visi dan misi yang sama. Baiklah, di sini kita akan simpulkan, yaitu keragaman dalam organisasi, yaitu di mana sekerumpulan masyarakat atau sekelompok manusia yang memiliki berbagai perbedaan yang disatukan atau yang berada dalam satu organisasi untuk mencapai suatu visi dan misi yang bersama. Itulah pengertian menurut saya tentang keragaman dalam organisasi. Baiklah, di dalam keragaman dalam organisasi terdapat dua karakteristik. Yang pertama, karakteristik demografis, yang kedua, karakteristik biografis. Di dalam karakteristik demografis ini terdapat dua bagiannya. Yang pertama, tingkat keragaman, dan yang kedua, diskriminasi. Dalam karakteristik geografis, yaitu ada juga beberapa bagiannya. Yang pertama, umur, yang kedua jenis, yang ketiga kelamin, yang keempat ras, dan yang kelima etnis agama. Baiklah, saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu ciri-ciri biografis. 1. Umur. Dalam banyak kasus, umur menentukan perilaku seorang individu. Umur juga menentukan kemampuan seseorang untuk bekerja, termasuk bagian dia merespon stimulus yang dilancarkan individu atau pihak lain. Yang kedua, jenis kelamin. Pada hakikatnya, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan berbeda, karena kuadratnya karyawan wanita lebih sering tidak masuk kerja dibandingkan laki-laki. Misalnya, perempuan tersebut sedang hamil atau melahirkan. Tetapi, karyawan wanita memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan lelaki. Karyawan wanita cenderung lebih rajin, disiplin, teliti, dan sabar. Yang ketiga, status perkawinan. Karyawan yang sudah menikah dan karyawan yang belum menikah akan berbeda dalam memaknai suatu pekerjaan. Karyawan yang sudah menikah menilai pekerjaan sangat penting karena sudah memiliki sejumlah tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Yang keempat, jumlah tanggungan. Beberapa hasil penelitian menyimpulkan bahwa semakin banyak jumlah tanggungan dalam keluarga seorang karyawan, maka tingkat absensi semakin tinggi. Yang kelima, masa kerja. Banyak penelitian menyimpulkan bahwa semakin lama seorang karyawan bekerja, semakin rendah keinginan karyawan untuk meninggalkan pekerjaannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sikap. Sikap adalah segala perbuatan dan tindakan yang berdasarkan pada pendirian dan keyakinan yang dimilikinya. Yang kedua yaitu komponen utama dalam sikap. Ada 3 komponen utama dalam sikap, yaitu kesadaran, perasaan, dan perilaku. Yang ketiga yaitu sikap utama dalam kerja. Sikap kerja adalah evaluasi positif atau negatif yang dimiliki oleh karyawan tentang aspek-aspek lingkungan kerja mereka. Ada beberapa sikap kerja utama, yaitu 1. Kepuasan kerja. Yang kedua, keterlibatan pekerjaan. Yang ketiga, komitmen organisasional. Yang keempat, dukungan organisasional yang dirasakan. Yang kelima, keterlibatan karyawan. Tuhan, masihkah kerangan sembahku kau terima? Baik, saya akan menjelaskan pengertian emosi dan suasana hati.
Emosi atau emotion adalah perasaan-perasaan intens yang ditujukan kepada seorang atau sesuatu. Suasana hati atau mood adalah perasaan-perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi dan seringkali tanpa rangsangan konseptual. Suasana hati atau emosi memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu adalah suasana hati. Yang pertama, penyebabnya seringkali umum dan tidak jelas. Yang kedua, berakhir lebih lama dari emosi atau berjam-jam. Ketiga, lebih umum atau dimengerti dengan dua dimensi utama, afek positif dan afek negatif, yang terdiri dari berbagai emosi spesifik. Yang keempat, biasanya tidak diindikasikan oleh ekspresi yang jelas. Dan yang kelima, bersifat kognitif. Ciri-ciri emosi yang pertama disebabkan oleh kejadian spesifik. Yang kedua, sangat cepat dalam durasi atau detik atau menit. Ketiga, bersifat spesifik dan banyak emosi seperti kemarahan, rasa takut, kesedihan, kebahagiaan, dan rasa terkejut. Dan yang keempat, biasanya disertai oleh ekspresi wajah yang jelas. Dan yang terakhir, bersifat berorientasi tindakan. Demikianlah penjelasan tentang suasana hati dan emosi.